mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, nanti engkau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, Bapak pemimpin terhadap siapa? Istri dan anak kita. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin terhadap wanita, juga termasuk kepada anak-anaknya. Kita ini paling berat, Pak. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga itu paling berat. Paling berat. Kenapa saya katakan paling berat? Di saat istri dan anak kita masuk ke dalam api neraka, ada kemungkinan kita bisa masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau kita, anak dan istri kita masuk ke dalam surga, belum tentu kita bisa masuk ke dalam surga. Saya ulang, bahwa tugas seorang kepala rumah tangga seperti kita ini sangat berat. Ketika istri dan anak kita masuk ke dalam api neraka, mau tidak mau kita harus nyemplung juga ke dalam api neraka. Tapi pada saat istri dan anak kita masuk ke dalam surga, maaf, belum tentu kita bisa masuk ke dalam surga. Anak istri bisa masuk ke dalam neraka karena kurangnya bimbingan dari kita. Tapi kalau anak dan istri kita masuk ke dalam surga, kita belum tentu bisa masuk surga. Ada kemungkinan kesadaran dari istri dan anak kita dalam meraih surga selama hidup di alam dunia ini. Kita pemimpin, makanya didiklah anak kita baik-baik. Saya kayaknya wajar juga ya Bang kalau bicara kayak begini. So biar kecil-kecil begini saya punya anak 4. Alhamdulillah, anak saya 4. Yang pertama tuh yang udah jadi ustadz juga, sarjana hukum, jadi ustadz yang suka ceramah juga di sini. Yang kedua, alhamdulillah perempuan dokter. Yang ketiga, insya Allah bulan-bulan ini juga dilantik sudah jadi dokter. Nah yang keempat, anak saya itu kelas 1 SMP, sekarang naik kelas 2. Maaf silat. Alhamdulillah udah sering tanding internasional perempuan. Alhamdulillah. Ya anak Jetli, masa anak Jetli jadi melambai, jadi bencong, kan gak pantas. Didik anak kita baik-baik, karena anak adalah aset terpenting bagi orang tuanya. Anak itu sangat penting bagi kita, bahagia atau tidaknya dunia dan akhirat terkadang ditentukan oleh anak kita juga. Buat apa anak kita jadi jenderal kalau anak kita jadi jenderal gak bisa mengaji? Percuma. Buat apa anak kita jadi pejabat hebat kalau anak kita gak bisa baca Al-Quran? Percuma. Buat apa anak kita jadi orang yang berpangkat dengan jabatan yang sangat tinggi tapi buta terhadap agama? Sekali lagi percuma. Makanya Rasulullah mengamanahkan kepada saya, kepada bapak semuanya yang mempunyai anak, apa? Zayyinu buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah tangga kita dengan apa? Sholat dan baca Al-Quran. Adakan sholat berjamaah. Kalau lagi libur, nggak usahlah 5 waktu, 2-3 waktu aja. Lalu ajarkan juga anak kita baca Al-Quran, mengaji. Sebab kita ini bakalan mati. Tidak ada manusia di alam dunia ini yang bakalan hidup abadi, bakal mati. Sedangkan Rasulullah katakan awalan sholihin yad'una, yang bisa ngedoain orang tua kalau meninggal dunia itu adalah anak. Bagaimana anak kita akan bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia, sementara kita tidak menerpa anak kita dengan pendidikan agama untuk membaca Al-Quran. Oke, ada request, saya sampaikan cerita ulang. Jam 11 malam saya ditelepon sama perempuan, ibu-ibu. Klik, assalamualaikum. Saya jawab, waalaikumsalam. Ini Haji Syahrillah Aswar.
Ya saya. Kiai Jetty, betul saya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Pak Kiai. Gimana? Saya punya suami udah sakit lama banget. Badannya kurus, tinggal tulang belulang, matanya melotot, mulutnya nganga, pundaknya ini lecet karena tidak bisa bergerak. Saya sudah berobat kemana-mana Pak Kiai, tapi belum sembuh. Sampai ke negara Asia sudah saya lakukan, tapi belum sembuh juga Pak Kiai. Terus bagaimana Bu? Tolonglah tengok suami saya Pak Kiai. Oke, saya siap. Kan yang namanya Ustadz itu milik umat. Jadi Ustadz itu gak boleh sombong kepada umat. Ini kadang-kadang maaf ya, ada Ustadz kalau mau ceramah mau salaman sama umat paling kagak mau, jijik lah, geli lah. Lalu juga kalau ada Ustadz penceramah diundang masang tarik, banyak ini Pak Haji, banyak Pak Haji Safi masang tarik. Itu saya nggak bisa membayangin tuh dosanya kayak apa itu. Padahal Ustadz itu juga adalah pemimpin terhadap umat. Pasang tarik sekali ceramah 10-20 juta. Aduh ya Allah, saya ngeri. Bagaimana di hadapan Allah nanti? Padahal kata Rasulullah, andaikan satu kata yang ada di dalam Al-Quran, satu ayat yang ada di dalam Al-Quran ditukar dengan bintang berlian mutiara sebesar langit dengan bumi, gak ada artinya itu semuanya. Makanya kalau ada ustaz, maaf ya, penceramah itu kadang-kadang kok dapat aja teguran dari Allah. Ya jangan salahkan Allahnya. Mungkin dia juga memperoleh uangnya dari uang yang haram. Lah ini kan sama aja merampok, tapi dengan cara beragama, dengan cara agama. Betul gak? Betul gak kira-kira? Jam 11 malam ditelepon kering, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong Pak Kiai tengok anak dari suami saya. Saya sudah berobat ke sana ke sini tapi belum sembuh. Baik Ibu, saya siap ke sana. Tapi tolong ya Ibu jemput saya. Lah kan saya nggak tahu rumah Ibu. Baik Pak Kiai, kami jemput. Tapi tolong Ibu bawa orang juga. Saya bawa santri supaya tidak fitnah. Karena kan rawan kalau suami lagi sakit, tiba-tiba saya dijemput berdua, nanti dianggapnya kejem banget tuh Ibu. Kenapa? Suami lagi sakit selingkuhan mau kiai lagi. Waduh, enggak ada. Baik katanya, saya jemput. Ingat ya Bu, Ibu bawa orang, saya bawa santri. Oke. Dijemputlah saya. Ternyata yang dijemput saya itu, ya Allah, ini Ibu bawa sopir dan pembantunya dengan mobil Alphard yang sangat indah, bagus, dan saya tahu itu harganya mahal. Dijemput saya jam setengah 12 lewat. Ketika saya sampai di rumahnya, saya tertegun. Saya kagum, saya takjub. Kenapa? Ternyata orang ini orang kaya. Keramiknya main Encenes asli, lalu kusennya jati asli. Di rumah depan itu mobil banyak. Saya kagum, saya takjub. Saya berdoa, alhamdulillah orang ini sudah mendapatkan surga di dunia. Mudah-mudahan nanti akan dapat surga di akhirat. Ketika saya melihat yang sakit, saya gak tega, enggak kuat. Betul badannya kurus, matanya melotot, mulutnya nganga. Ini pundaknya sudah tidak lecet, sudah tidak bisa bergerak. Ibu ambilkan saya sejadah, dikasih sejadah. Selesai saya sholat hajat. Pada saat saya mengangkat tangan berdoa kepada Allah, tiba-tiba terdengar petikan gitar yang merdu dan syahdu adanya di sebuah kamar. Konsentrasi saya hilang, khusyuk saya lenyap. Saya telusuri dari mana ini arah suara gitar. Ternyata adanya di sebuah kamar. Saya izin sama si ibu dan keluarga, boleh saya ketok ini pintu kamar? Silahkan Pak Kiai. Saya ketok, tok. Assalamualaikum. Keluarlah ini anak muda. Lalu saya bertanya,
Dek, maaf, boleh saya bertanya? Silakan. Adek ini apanya bapak yang sedang sakit ini, Dek? Anak ini cengengesan sambil berkata, dia berkata, ini bapak yang mau mati adalah bapak saya, Pak Ustadz. Itu bapakmu, Dek? Iya, itu bapak saya. Kenapa, Pak Ustadz? Dek, bapakmu dalam kondisi sakratul maut, dalam keadaan kritis. Ayo sini berdoa dengan saya. Ayolah kita baca surah Yasin, atau kita tahlil mumpung masih hidup, atau kita baca kayak suratul Fatihah. Entah benar atau tidak, dia berkata apa? Al-Fatihah itu makhluk apa, Pak Ustaz? Kamu gak bisa ngaji, deh. Anak ini lantang ngamuk berkata saya, Pak Ustaz, betul, saya gak bisa ngaji. Kalau bapak mau mati saat ini saya gak bisa ngaji, jangan salahin saya. Bapak saya orang kaya, ibu saya orang mampu, apapun serba ada. Tapi ibu bapak saya cuma nyuruh saya kursus komputer, fisika, matematika, bahasa Inggris. Saya gak pernah disuruh untuk belajar mengaji. Kalau bapak mau mati saya gak bisa ngaji, jangan salahin saya. Kalau Allah nanti nyalahin saya, akan saya protes itu Allah, supaya dosa saya bebannya semua kepada orang tua saya. Tiba-tiba anak ini menunjuk kepada ibunya, lalu dia berkata, Pak Ustadz, kalau perlu nih ibu saya doain biar cepat matinya, supaya semua warisan jatuh ke tangan saya. Na'udzubillahi min. Ayo, ini baru pembahasan satu, bahwa orang tua itu adalah pemimpin terhadap anak-anaknya. Dan yang terasa berat dan harus kita akui, bahwa tugas kita sebagai kepala rumah tangga itu sangat berat untuk mendidik, untuk mendidik